hubungan pusat dan daerah ini di Indonesia terus terang itu ada, termasuk di dalam stabilisasi harga. Bagaimana harga beras itu sangat tergantung itu di Cina. Struktur pasar kita itu ada sangat oligopolio. Sehingga memang kenapa dari dulu kita membangun apa yang koordinasi antar daerah yang terkait dengan pengendalian inflasi, pengendalian harga. Sehingga manfaat naik turunnya harga itu bukan ke pedagang, tapi lebih ke petani. Terima kasih Pak Nada. Saya sekali ada dua orang penanya, tapi dua-duanya sudah pulang. Satu adalah ibu yang duduk di belakang, dengan Pak Roy Sembel. Oke. Tadi sudah dijawab Bu ya, bahwa tidak ada sektor real yang bisa berjalan tanpa ada dukungan daripada sektor finansial. Jadi di negara manapun di dunia Bu, bahwa yang namanya dunia keuangan itu dibutuhkan, dunia pasar modal itu dibutuhkan, bahwa penerapannya di dalam dunia pasar real, di dunia sektor real itu tentunya kita bisa lihat. Kita bisa lihat bahwa begitu banyak perusahaan-perusahaan besar, baik itu Astra International, Telkom, kemudian Garuda dan lain sebagainya. Mereka meraup dana dari pasar modal. Tanpa pasar modal, tentunya dukungan pada sektor real tentunya akan menjadi minim. Nah, kita bisa melihat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Bursa itu memang benar bahwa di dunia ini semua nggak adil, Pak. Ya. Jadi kalau di dunia ekonomi kita belajar ceteris paribus, ada things being equal, but things never equal in the world. Ya, jadi dikatakan bahwa kalau semua sama maka diambil hal tertentu. Padahal di dunia ini nggak ada yang sama. Memang tidak adil. Nah, saya sedikit ingin menjawab sebenarnya Pak Roy Sembel ini udah keburu pulang. Ya, saya sekali dia sudah memberikan kuliah 101 mengenai yang namanya pasar derivatif. Beliau ini mengerti secara teoritis, tidak melihat secara praktis. Betul bahwa transaksi derivatif di Indonesia ini masih kecil. Tetapi kita harus lihat bahwa republik ini dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu yang memainkan CDS, Credit Default Swap, atas negara kita. Kita bisa lihat bahwa negara-negara di Eropa, kenapa bisa jadi begini? Karena Credit Default Swap-nya dimainkan oleh para pemain spekulan derivatif yang ada di Amerika. Maka dari itu Menteri Keuangan Austria itu marah-marah kepada tim Geithner. Dia bilang, Anda itu ekonomi sudah lebih jelek, ngajarin kita lagi bagaimana betulin ekonomi kita. Padahal Anda yang bikin rusak ekonomi kita. Jadi sebenarnya memang betul transaksi derivatif di Republik Indonesia ini masih sedikit. Tetapi kredit default swap, country risk daripada Republik Indonesia, seperti juga negara-negara lain di dunia, dimainkan oleh siapa? Saudara-saudara, dimainkan oleh para pemain dunia. Jadi kalau kita bicara secara makro Republik Indonesia, betul secara moneter bagaimana, secara fiskal bagaimana, tetapi kita juga tidak bisa melupakan, nah ini tadi Pak Azhar Aziz bilang, kita harus ada prediksi bahwa CDS daripada negara kita sama seperti negara-negara lain dimainkan oleh para spekulan, hedge fund, kemudian private equity dan sebagainya. Kalau mereka short CDS terus kemudian dia beli dolar dengan harga murah, maka ekonomi real tidak ada artinya karena mereka bermain dengan velocity ataupun kecepatan yang 10, 20, 50, 100 kali lebih cepat. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Roy Sembel tadi, kuliah 101 tentang derivatif, memang betul bahwa transaksi itu masih kecil. Itu di Republik kita. Tapi yang di luar daripada Republik kita yang memainkan CDS banyak. Kita bisa lihat tahun 2008. Mengapa CDS Indonesia bisa langsung melonjak ratusan persen? Mengapa obligasi pemerintah yang sampai saat ini tidak pernah default, tetapi pada waktu itu bisa sampai 27% return? Itu tidak bisa dijawab, minta Pak Roy jawab. Kenapa bisa begitu 27% 3 tahun yang lalu? Jadi Republik Indonesia ini kalau kita bicara ekonomi kerakyatan, di mana kita punya ketahanan daripada satu negara, di mana kedaulatan daripada Republik Indonesia. Anda bisa bicara, kita perlu yang namanya alutsista dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana ketahanan ekonomi Republik Indonesia terhadap permainan daripada spekulan di luar negeri?
Ini yang harus kita jawab. Ini yang perlu bantuan daripada Dr. Hari Asarasis bicara kepada pemerintah, bahwa jangan lupakan faktor di luar daripada Indonesia. Kita di Indonesia bermain bagaimana sektor real, IPO lebih banyak, walaupun setara Garuda mangkrak semua, tidak ada IPO. Ya, dari sejak bulan Februari tahun 2011, mana ada BUMN yang IPO? Berhenti semua. Deputinya udah keluar, padahal deputinya ngurusin Garuda. Ya, kita bisa melihat bahwa tidak ada. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Perdana Wahyu, lebih banyak BUMN IPO. Bagaimana mau IPO? Garuda mangkrak, harganya nggak pernah reach IPO price 1.750, sekarang cuma 500. Kemudian juga yang namanya 3 perusahaan sekuritis juga mangkrak, Bahana dan Reksadana Mandiri. Pemerintah harus setor modal 1 triliun lebih. Ini karena kesalahan kebijakan, tetapi bisa dibetulin sebenarnya asal ada correction, ada corrective measures. Kita harus betulin, ya. Bagaimana caranya kita betulin, ya? Jadi saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh Pak Bursa tadi, bahwa kalau kita lihat ini memang nggak adil, maka dari itu kita harus bisa menilai bagaimana caranya kita menilai supaya kita bisa survive. Nah, 2 hal. Yang pertama yang dikatakan oleh Pak Adi Sasono tadi, bahwa kita harus ada ketahanan pangan, kemudian energi, kemudian juga air. Nah, itulah yang dilakukan oleh pemerintah China sekarang. Mereka kemana-mana dia secure. Makanan harus cukup, ada 1,4 miliar orang. Energi harus cukup, makanya dia beli batu bara di mana-mana seluruh dunia. Air harus cukup, dia bikin segala macam untuk kebutuhan air daripada 1,4 miliar. CDS ini harus betul. Kalau pemerintah China bisa bikin CDS nggak perlu. Nah, kita perlu yang begituan tuh, supaya ekonomi kita tidak dikendalikan oleh negara-negara imperialis. Ya kan, kita jangan sampai dimainkan CDS sampai 200-300% naik, sehingga akhirnya government bond tingkat bunga bisa jadi 27% seperti tahun 2000. Kami usahakan kepada Pak Syagana mungkin kita tutup saja cara ini. Baiklah kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa kita sudah mendengar dan sudah banyak saran dan pendapat, dan kita juga melihat tadi bahwa kita butuh dirigen dalam ekonomi ini, yaitu koordinasi yang lebih bagus. Kita ingin sektor real investasi itu bisa berjalan berkembang, dan kita bisa menangkap peluang-peluang yang merupakan masalah atau capital inflow yang bisa masuk ke Indonesia. Dan terakhir tadi mungkin adalah bagaimana kita menjaga gawang agar kita tidak dipermainkan oleh pihak-pihak dari luar. Dan juga tadi Pak Hari juga memberikan kepada kita, jangan sampai ini menjadi momok. Karena apa? Kalau rasional ekspektasi mengatakan kalau kita menganggap akan datang inflasi, akan benar terjadi inflasi, karena semua orang akan membeli. Itu juga betul dengan krisis. Kalau kita yakin krisis terjadi pada kita, maka itu akan datang. Oleh itu kita katakan, mudah-mudahan krisis tidak datang. Apa antisipasi kita, itu yang kita perlukan. Demikianlah mungkin sebagai gambaran saja dari pertemuan ini. Dan marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah dan kita bersama berhalal dengan sesama kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikuti halal bihalal dan seminar nasional krisis keuangan Amerika Serikat dan Eropa serta dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Sebelum kami tutup, para narasumber maupun moderator dipersilakan. Kami salam beroke sipil selaku tuan rumah. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh hadirin. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, baik dalam penyambutan